Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman. Ini kita menyempatkan ke kebun di sore hari ini ya teman-teman. Ini kita habis pulang dari tempat kerja, kita menyempatkan kembali untuk melihat perkebunan kelapa sawit yang kita tanam, kurang lebih usianya 37 tahun, maaf, 37 bulan ya teman-teman, bukan 37 tahun, 37 bulan atau 3 tahun lebih lah pasca tanam. Dulu kita menanam di umur sekitar 10 sampai 11 bulan. Tanamannya dari kita dulu nanam dari kecambah dan sudah kelihatan hasilnya ya teman-teman. Maka dari itu alhamdulillah sekali, kemarin kita sudah laksanakan juga upaya pemanenan di kebun dan sudah kita laksanakan pemupukan juga kemarin, baik itu pemupukan dolomit, pemupukan kompos. Karena memang di areal belakang situ ya teman-teman, tuh belakang situ kemarin karena harus kita laksanakan pengomposan agar pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada di daerah yang mungkin bisa dilihat nanti ya teman-teman, mungkin ada dari sebagian tanaman yang belum maksimal, secara maksimal kita atau bertumbuh. Nah maka dari itu kita upayakan terus pengasihan pemupukan, baik itu pemupukan kimia serta pemupukan kompos. Jadi penting sekali kita laksanakan perawatan dalam bidang perkebunan kelapa sawit, karena untuk menunjang produktivitas nanti ya teman-teman. Dan kita juga dari awal tanam sampai di usia ke 37 bulan ini atau 3 tahun lebih lah ya, kurang lebih ya teman-teman, kita terus upayakan pengasihan rutin. Pupuk itu kita paling tidak 3 bulan sekali maksimalnya ya teman-teman, atau 4 kali dalam setahun, tergantung nanti budget kita. Kadang belum ada budget karena kita juga mengumpulkan ya dari hasil panen, dari kegiatan kita melaksanakan kerja, kita kumpulkan dan kita investasikan ya berupa perawatan, baik itu pembelian pupuk, pembelian obat-obatan untuk kita merawat kebun. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali pengeluaran yang jelas. Tapi alhamdulillahnya sampai di umur, ya dulu itu panen perdana kita di umur sekitar 30 bulanan, karena ini sudah hampir 6 bulan atau beberapa kali sudah kita panen, saya tidak ingat. Nah itu 30 bulan atau 31 bulan kemarin itu, nanti bisa dicek di video-video saya yang kemarin itu. Nah itu, dan ini usianya teman-teman nih bisa dilihat di ujung sampai ke ujung sana. Memang di area belakang kita ini pertumbuhannya alhamdulillah sedikit cukup pesat ya teman-teman. Artinya di areal di belakang kita, karena ini memang tanah yang sudah, ini tanah eks tambang ya teman-teman,
akan tetapi sudah beberapa tahun, sudah, artinya mungkin secara unsur tanah sudah bisa ditanami, mungkin sudah terrecovery dengan unsur-unsur lain atau gulma-gulma lain yang membusuk. Artinya dari tanaman sawit ini bisa dilihat sudah pertumbuhannya sudah dirasa maksimal yang kalau di areal belakang kita ini. Tapi memang ada beberapa hal yang lapisan tanah dalam itu, atau mungkin lapisan kedua, maaf, 3 sampai 4 tuh. Pokoknya tanahnya kayak tanah hitam ya teman-teman, Greystone. Jadi kita upayakan terus laksanakan pemupukan kompos yang jelas di tanah-tanah yang seperti itu. Sama halnya yang di belakang kita, yang di ujung sana, yang kemarin mungkin bisa dicek nanti ya teman-teman di video-video saya. Memang ada beberapa hal tanah-tanah yang dirasa memang tanah eks tambang ini bisa saja ditanami, akan tetapi nanti produktivitasnya tidak sama dengan sawit-sawit pada umumnya yang ditanam di tanah asal ya teman-teman. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah di umur yang ke 37 bulan ini kita sudah paling tidak menikmati hasilnya sudah ya teman-teman. Beberapa kali kita panen, kita hitung-hitung sudah ada sekitar berapa ya, 10 kali ada sudah. Pokoknya itu dalam 1 bulan itu kan 2 kali. Nah itu ya mungkin kita sudah 5 bulanan lah kita, tapi masih yang awal-awal itu masih buahnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Artinya ada yang 5 kilo, ada yang di bawah. Tapi kalau yang ini merata 5 kilo. Tapi kalau yang sudah beberapa kali panen, karena ada 10 kali panenan lebih, itu buahnya sudah mulai sedikit membesar atau sudah mulai besar-besar lah di umur yang segini. Maka dari itu pentingnya perawatan kita upayakan terus agar menopang produktivitas kelapa sawit bisa menghasilkan TBS yang baik, yang jelas. Maka dari itu perlu sekali perawatan, baik itu perawatan pembersihan atau penyemprotan di areal piringan, habis itu perawatan pemupukannya. Nah ini contoh kompos ya teman-teman, nih pupuk komposnya nih. Nah ini pupuk kompos kotoran, jadi lihat lah. Nah nih kotoran ayam, jadi bagus nih, sudah kelihatan pertumbuhan sawitnya. Dulu nih di areal sini menguning karena memang zat asamnya sangat tinggi ya teman-teman. Maka dari itu perlu sekali dilakukan pengomposan di area lahan yang memang lahan eks tambang. Jadi seperti itu. Ini mungkin nanti di area kita kan dalam hal perawatan penyemprotan kita cuma semprot jalur ya teman-teman. Kita tidak semua kita semprot, artinya kita cukup di perengan, habis itu kita buat jalan seperti semprot jalur seperti ini. Nah itu kayak di belakang kan, di tengah ini kan belum kita semprot. Nah itu biasanya itu ditumbuhi oleh ya tanaman-tanaman, tapi nanti kita akan bersihkan juga nanti. Jadi seperti itu. Memang tanaman sawit ini tanaman yang dirasa cukup manja ya teman-teman. Jika tidak dibersihkan pasti ya jelas akan berbagi dengan tanaman gulma-gulma yang lain. Jadi seperti itu. Jadi harus terus kita bersihkan ya, jelas untuk menopang
pertumbuhan kelapa sawit juga yang jelas. Jadi seperti itu. Nah nih di belakang kelihatannya di atas tadi, di atas sana tadi, di depan. Mungkin seperti ini saja kita. Ini alhamdulillahnya ya tidak sia-sia ya teman-teman. Jadi mungkin nanti jikalau ada rezeki lebih, kita akan sisihkan untuk menambah kebun-kebun selanjutnya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Oh iya, ini beberapa minggu yang lalu ini di Sumatera Utara, Sumatera Barat serta Aceh sedang terkena musibah bencana banjir. Jadi kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan warga yang terdampak atau masyarakat yang terdampak di sana diberi ketabahan, kesehatan, kekuatan agar bisa menghadapi bencana ini, agar bisa kuat dan tabah. Dan mudah-mudahan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar benar-benar memperhatikan warganya yang memang memerlukan bantuan. Jadi seperti itu. Kita turut berbelasungkawa juga terhadap ratusan korban meninggal dan belum ada yang ditemukan, dan mudah-mudahan korban yang belum ditemukan bisa segera ditemukan dan dikebumikan dengan layak. Kita turut berduka atas saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman, aktivitas saya di perkebunan kelapa sawit pada sore hari ini. Ini kita menyempatkan diri ke kebun. Kita habis pulang dari kantor. Ya seperti ini kita refreshing melihat tanaman hijau-hijauan. Jadi kita seharian duduk di kantor nih, ya sedikit banyaknya kita melihat yang hijau-hijauan, sedikit jalan-jalan. Jadi bisa menambah atau mengurangi lah, bukan menambah sih, mengurangi bisa dibilang stres kita terhadap pekerjaan kita. Jadi gunanya kita berkebun, jangan malu ya teman-teman, buat anak muda sebagai petani. Nah ini kita hitungannya juga sebagai petani, tapi petani kelapa sawit dan petani apapun di bidang pertanian sungguh menjanjikan, baik itu di bidang apapun ya teman-teman. Karena di kelapa sawit ini juga sangat menjanjikan juga untuk masa depan, karena produk-produk olahan-olahan tertentu banyak sekali di kelapa sawit ini. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.